Selamat siang Pak Sugeng serta teman-teman semua. Mungkin teman-teman udah sering dengar kalau teknik industri itu disebut sebagai teknik yang bukan teknik. Karena memang ada beberapa mata kuliah yang mungkin dirasa lebih ke arah manajemen. Nah, tapi sebenarnya gimana sih rasanya kuliah di jurusan teknik industri itu? Apa aja yang dipelajarin? Terus, kenapa kok jurusan ini menjadi pendukung dalam planning karir masa depan saya? Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Viola Kreta Pradana, mahasiswi jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik UGM Angkatan 2023. Saat ini, selain fokus dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswi semester 2 di Teknik Industri, saya juga tergabung dalam divisi Static Event Tim Arjuna UGM. Di divisi static event itu kami belajar banyak tentang cost report dan business pitching, yang mana itu saya merasa sangat sejalan dengan apa yang saya pelajari di teknik industri. Contohnya kayak matkul bantek, bahan teknik, kemudian proses manufaktur, perencanaan produksi, supply chain, dan macam-macam lagi. Nah, selain itu, saya juga tergabung dalam UKM Unit Berkuda UGM sebagai divisi pemasaran, model, dan jaringan. Teknik industri itu jurusannya kayak gimana sih? Nah, jadi teknik industri itu salah satu jurusan teknik yang fokusnya ada pada desain, pengembangan, dan juga instalasi dari sebuah sistem terintegrasi. Sistem terintegrasi yang dimaksud itu merupakan kumpulan dari berbagai aspek yang meliputi manusia, material, informasi, peralatan, dan juga energi. Nah, semua aspek itu saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses dan mencapai tujuan tertentu. Nah, buat bisa ngelakuin hal itu, kita tuh perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip ilmu matematika, kemudian pengetahuan alam, sosial, dan supaya bisa mengembangkan sistem yang bisa meningkatkan produktivitas, kualitas, dan juga keselamatan kerja. Nah, kalau teknik lain fokusnya itu cuma di aspek teknikal, kayak alatnya, mesinnya, di teknik industri kita juga fokus pada aspek manusianya atau aspek sosio. Nah, jadi kami berusaha gimana caranya agar hubungan antara manusia dan peralatan yang membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaan itu dapat ditingkatkan. Jadi, sistem yang kami rancang ini biasa disebut sebagai socio-technical system. Contohnya, kami ngerancang interface supaya prosthetic arm itu bisa digerakkan sesuai dengan sinyal gelombang otak dari penggunanya. Nah, buat yang sering bilang kalau teknik industri itu teknik yang bukan teknik, kalian salah. Di teknik industri, kita bakal bikin suatu desain sistem yang baru yang berhubungan dengan socio-technical, atau bisa juga ngembangin sistem yang udah ada dengan cara membuat itu jadi lebih efisien, pokoknya membuat supaya sistem itu menjadi lebih baik. Nah, selain itu, apa yang anak-anak teknik industri kembangin itu juga didasarkan pada kebutuhan dan juga untuk menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Dan sama kayak anak-anak teknik lainnya, ilmu matematika, pengetahuan alam, dan sosial itu sangat penting karena akan digunakan untuk gimana caranya supaya suatu material dan energi itu bisa digunakan untuk masyarakat. Tentunya dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan juga lingkungan. Nah, ini dia beberapa matkul-matkul yang dipelajari di jurusan teknik industri. Di semester 1 dan 2 itu yang dipelajari matkul-matkul dasar, yang bakal jadi fondasi ketika belajar matkul yang lebih spesifik. Contohnya kayak biologi, anatomi, dan fisiologi. Itu kan orang ketika dengar pasti mikir, buat apa sih kalau belajar biologi? Nah, itu menjadi dasar kita nanti ketika di semester 3 belajar tentang ergonomi. Karena ergonomi itu berhubungan dengan eh, gimana supaya kita bisa meningkatkan produktivitas manusia dengan membuat lingkungan yang sesuai dengan anatomi dan fisiologi alami. Kemudian di semester ini kami juga mempelajari prinsip-prinsip dasar teknik industri kayak di matkul pengantar teknik industri dan juga eh, di konsep keteknikan untuk peradaban di matkul KKUP. Nah, kalau di semester 3 sampai 6 itu yang dipelajari mulai lebih spesifik dan jurus ke ilmu yang cuman dipelajari di teknik industri. Di semester ini juga bakalan ada banyak praktikum, kayak nih ada praktikum simulasi, kemudian praktikum rantai pasok, dan lain-lain banyak banget. Kemudian di semester 7 dan 8 itu kami akan mendapat banyak kegiatan praktik langsung serta menerapkan apa yang kami pelajari langsung di lapangan melalui program KKN dan juga KP.
Kemudian kami juga sudah mulai dipersiapkan untuk membuat skripsi. Nah, terus gimana sih hubungannya matkul-matkul tadi sama capaian pembelajaran lulusan teknik industri? Matkul dasar yang kami pelajari di semester 1 dan 2 itu bakal jadi fondasi buat mempelajari matkul-matkul lain yang lebih spesifik. Jadi kita udah punya dasar prinsip-prinsip keteknikan, sains, dan juga matematika. Sehingga dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang A. Kemudian dari praktikum, kita itu juga bakalan terlatih buat mempraktikkan prinsip-prinsip tadi dalam menerapkan rekayasa dan juga melakukan observasi dan eksperimen serta menganalisis data. Sehingga kami dapat memenuhi CPLB. Lalu di program-program tugas besar yang ada di semester 3, 5, terus KP, KKN, itu juga membangun kemampuan kami dalam kerja secara berkelompok dan juga berperan dalam masyarakat secara langsung. Termasuk juga melatih skill komunikasi dan leadership, sehingga kami dapat memenuhi CPLC. Dan terakhir, dengan adanya skripsi dan juga pendadaran, itu kami dapat mencari dan menerapkan pengetahuan baru, sehingga dapat memenuhi CPLD. Lalu planning saya setelah lulus dari Prodi Teknik Industri nanti, saya berencana untuk langsung bekerja di bidang yang berhubungan dengan supply chain, terutama di bagian desainer rantai pasok, manajer distribusi, sama manajer logistik. Gimana pun, karena saya sadar kalau apa yang saya pelajari di bangku kuliah sama bagaimana penerapannya di lapangan itu nggak selalu sama. Makanya setelah lulus, saya langsung nggak ambil ke S2, tapi langsung bekerja dulu. Nah, di waktu yang bersamaan, saya juga bakalan ngambil kursus spesialisasi. Salah satunya yang saat ini terpikir itu saya akan ngambil kursus perpajakan brevet dan juga melanjutin ambil sertifikasi bahasa Mandarin ke HSK 4. Lalu setelah saya cari pengalaman di perusahaan, kemudian belajar lewat kursus-kursus spesialisasi, saya berencana untuk membangun usaha saya sendiri. Ini juga sebenarnya salah satu alasan kenapa saya ngambil teknik industri, karena saya merasa kalau di teknik industri itu saya dapat mempelajari hampir segala aspek yang diperlukan dalam menjalankan sebuah perusahaan manufaktur, yang mana ini selaras dengan apa yang saya impikan. Dalam meniti karir saya kelak, saya akan selalu berpegang pada ketujuh etika keinsinyuran. Tapi di antara ketujuh itu ada dua etika keinsinyuran yang saya paling kedepankan. Yaitu yang pertama, untuk selalu memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, membangun reputasi profesional atas jasa layanan dan tidak akan bersaing dan bersikap tidak adil dengan orang lain. Saya mengambil field of interest di supply chain itu salah satunya karena concern utama saya ada di carbon emission. Dan lewat supply chain management, saya dapat menciptakan sistem distribusi logistik yang dapat meminimalisir carbon emission yang ditimbulkan dari proyek tersebut. Nah, maka dari itu, dalam merancang suatu sistem, saya akan selalu memperhatikan aspek dari keselamatan, kesehatan, dan juga gimana sistem tersebut akan berimpact pada kesejahteraan masyarakat. Lalu saya juga sangat menjunjung tinggi aspek keadilan dan objektivitas. Nah, dan bagi saya kalau melakukan kecurangan atau merebut pekerjaan yang udah dipegang oleh insinyur lain itu sangat amat melanggar etika kerja saya. Maka dari itu saya sangat mengedepankan etika keinsinyuran mengenai membangun reputasi profesionalitas atas jasa layanan dan nggak akan bersaing dan bersikap tidak adil dengan orang lain. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sugeng dan teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun tindakan saya, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Engineers make things, industrial engineer make things better.